adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji episode Rabu 2 November 2022, pengenangan arwah semua orang beriman. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kristus pokok kehidupan, Engkau sumber pengampunan yang menjamin kebangkitan bagi umat yang beriman. Engkau telah mengalami kematian sangat ngeri, karena taat pada Bapa tetap setia sepenuhnya. Maka maut Kau kalahkan, berjayalah kehidupan, besarkanlah hati kami yang sedang berduka ini. Semoga arwah saudara yang pindah ke alam baka Kau izinkan berbahagia, hidup mulia selama-lamanya. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan Putramu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hamba-Mu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, baru kemarin kita merayakan Hari Raya Orang Kudus. Orang-orang baik, orang-orang yang tidak dapat kita hitung kebaikannya, karena situasi dan kondisi tidak mungkin dibuatkan proses masuk dalamnya, disebut dengan kanonisasi, yang berawal dari tahap-tahap kehidupan, di mana orang-orang kudus diamati seluruh hidupnya sebagai orang yang dihormati, kemudian orang yang berbahagia, dan menjadi orang yang kudus. Hari ini kita mendoakan arwah saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, di mana ditulis di batu nisan mereka RIP, Rest in Peace, Requiescat in Pace. Hidup dalam damai. Mereka sudah selesai. Ada awal, ada akhir, ada alfa, ada omega. Lalu di manakah mereka? Maka kita ingat akan kredo, aku percaya. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik.
akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Kalau kita refleksi, gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus adalah sebuah sarana keselamatan. Dan Yesus memberikan kepada kita sekitar 7 sakramen yang merupakan darah kehidupan. Jadi Yesus memberikan darah kehidupan kepada setiap sakramen, di mana dia adalah sebagai sang juru selamat. Maka dia selalu mentransfusi darahnya, darah keselamatan kepada setiap orang. Maka berbahagialah orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang memulai imannya, yang dihargai melalui 7 sakramen. Ada sakramen permandian yang merupakan awal dari seluruh karya kasih Tuhan, dan juga iman, harapan dan cinta kita kepada Tuhan. Karena itu boleh katakan hidup ini adalah sebuah titipan yang perlu kita jaga. Maka penjagaan kehidupan keselamatan kekal itu dimulai dalam kehidupan kita di bumi ini. Karena itu Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Maka dimanapun kita berada, kita tetap memegang sebuah kebenaran, bukan kesalahan. Walaupun de facto kita banyak sekali membuat kesalahan-kesalahan. Seperti seorang ibu yang memasak nasi atau kue atau sayur yang pertama kali gosong, lalu diperbaiki kemudian dan menjadi ahli masak pada waktunya. Dia tahu rumus-rumus yang benar tentang bagaimana masak nasi, sayur atau kue. Demikian pula dengan rumusan yang didapatkan oleh kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Kita pelan dan pelan, tetapi pasti belajar untuk hadir dalam kebenaran, bisa membedakan yang baik dan buruk, yang benar dan yang salah, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang Yesus berikan. Misalnya, hendaklah engkau mencintai sesamamu seperti mencintai dirimu sendiri, mencintai Allah. Bahkan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mencintai juga musuh-musuh kita. Inilah sebuah jalan kebenaran. Lalu Yesus berkata, "Akulah jalan." Kalau kita percaya, kita mau jalan ke sebuah tempat, kita harus melewati jalan. Itu jalan raya dibuat untuk semua relasi komunikasi. Entah itu hasil bumi, entah apa saja. Mempermudah relasi. Dan Yesus adalah jalan yang diutus oleh Bapa, menjadi jalan keselamatan bagi kita. Dan yang unik adalah kita hanya percaya dan melaksanakan tugas dengan baik. Sehingga dengan jalan kebenaran kita akan hidup. Nah, di sanalah hidup kekal yang dialami oleh saudara-saudara kita yang telah lebih dahulu hidup dalam kekekalan. Maka kita ada lahir, ada hidup, ada kematian. Pada saat kita lahir, kita mulai berjuang dalam kehidupan kita, dalam proses jatuh bangun. Maka ingat, gereja memberi kepada kita 7 sakramen, 7 transfusi darah yang diperlukan bila kita kekurangan darah karena dosa-dosa kita. Kalau kita sudah ditransfusi, kita sakit karena dosa-dosa kita, maka kita segar kembali. Demikian pula ketika darah kita mulai berkurang, darah iman, harapan dan kasih kita kurang, maka Tuhan Yesus memberikan kepada kita darahnya yang lain. Darah kesegaran, agar iman, harapan dan kasih kita tumbuh kembali. Dan itulah proses yang kita alami dalam proses jatuh bangun dalam hidup. Maka lalu kita masih mempunyai kekurangan-kekurangan juga ketika kita selesai hidup.
Maka lalu Gereja Katolik mendoakan. Ada orang mengatakan sudah selesai kan? Sudah selesai secara fisik, tapi secara rohani masih berjalan. Nah, itulah keunikan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan rohani inilah yang hidup kekal. Maka kita percaya akan kebangkitan badan dengan hidup rohani yang kekal tadi, yang disempurnakan. Maka kita akan bangkit. Karena itu di dalam Gereja Katolik digambarkan setelah mati kita ada di dalam yang disebut dengan purgatorium. Api penyucian, kita dicuci motivasi kita dicuci ide-ide dan gagasan-gagasan kita yang kotor. Dan setelah semuanya mulus, maka kita masuk ke surga. Itulah kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Maka jangan lupa kita tetap mendoakan arwah saudara-saudara kita yang berjuang ingin memasuki surga. Dan proses yang dialami itu memang merupakan sebuah penderitaan. Karena itu dengan doa-doa yang disampaikan, dengan ekaristi yang kita doakan, kita rayakan, yang membawa mereka di dalam paguyuban iman ini, membuat mereka boleh terbuka dan bergembira. Kenapa? Kita tetap mendukung mereka untuk mendatangi Yesus dalam surga. Karena itu hari ini kita mendoakan, mengenang arwah saudara-saudara kita yang telah berjuang dalam proses jatuh bangun, yang kini menunggu dan melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga dengan kemuliaan yang mereka lihat, mereka berbahagia. Semoga para arwah yang kita doakan mendapatkan tempat yang layak dalam kebahagiaan. Dan Yesus, ampunilah dosa-dosa mereka dan dosa-dosa kami. Berilah jalan kebenaran dan hidup bagi mereka, agar mereka boleh mendapatkan kemuliaan, menatap Engkau dengan puas dan bahagia. Selamat pagi, Tuhan memberkati.